Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di surah Al-Quraisy juz 30 atau disebut juz Amma. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa pelajaran kita adalah kita akan baca sampai habis dari ayat 1 sampai ayat keempat ya. Kemudian kita jelaskan satu kata demi satu kata, dan ya satu ayat demi satu ayat sampai habis ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai perlu diketahui bahwasanya surah Al-Quraisy adalah termasuk dari surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai pelajaran kita dengan membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan ayat 1 sampai ayat keempat, sekarang mari kita belajar membaca kata demi katanya, tajwidnya, kemudian makhorijul hurufnya ya, yaitu panjang pendeknya dan lain-lainnya. Baik, perhatikan dengan seksama. Kita mulai dari ayat pertama, ayat 1 ya. Li'ilafi, perhatikan, li'ilafi, huruf i yang ini, perhatikan ini huruf i dipanjangkan 2 harokat ya. Nah, di sini sering terjadi kesalahan untuk pemula yang membaca Al-Quran, terutama di surah Al-Quraisy ini. Biasa terjadi kesalahan ya, karena memang biasanya kita mendengar itu berbeda dengan apa yang kita baca ya, sehingga tidak ada kesesuaian ya. Contohnya biasa yang sering terjadi adalah misalnya kita baca li'ilafi, dibaca li'ilafi ya, bukan dibaca li'ila, tapi biasa kesalahan dibaca li'illa ya, li'illa, padahal di huruf lam tidak memiliki tanda tasdid. Yang benar adalah huruf i-nya diayun sekali ya, li'ila, kemudian huruf la-nya dipanjangkan 2 harokat ya. Biasanya kesalahan adalah dengan memberikan harokat tasdid di huruf lam, contohnya li'illa. Nah, ini sering ya, li'illa fi Quraisy, padahal itu keliru ya, karena di sini tidak terdapat tanda tasdid. Maka yang benar adalah perhatikan huruf-hurufnya dan panjang pendeknya ya. Harokat-harokatnya atas bawah
ya, terutama yang panjang 2 harokat. Yang bawah seperti ini kasroh, ini kasroh ya, atau i a ya. Baik, perhatikan liilafi ya, seperti itu cara bacanya ya. liilafi Quraisy ya, liilafi Quraisy. Kemudian perhatikan huruf ra, dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena di depan huruf ra terdapat ya sukun yang ini sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf shin atau huruf sya disukunkan atau dimatikan. Maka perhatikan ya. Liilafi Quraisy ya, diberikan hembusan ya, Quraisy, supaya jelas huruf sya-nya. Liilafi Quraisy, jelas ya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ilafihim, huruf i yang ini perhatikan di bawahnya terdapat alif kecil, maka huruf i dipanjangkan 2 harokat, ila. Kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif ya, yang alif kecil. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash ya, perhatikan huruf ha sukun ya, rihlatash. Huruf ha ditipiskan ya, karena ha tipis berharokat sukun. Rihlatash syita'i was-shaif. Perhatikan huruf ta marbutoh yang ini bertemu dengan huruf sya berharokat tasdid, maka huruf ta langsung dimasukkan, disambung ke huruf sya ya, masuk ke sini, ditahan dan ditekan ya, disambung ke sini huruf sya, ditahan dan ditekan. Rihlatashi, huruf syi ya, harokat i. Rihlatasyita'i, perhatikan huruf ta, di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat yang ini ya, maka huruf ta yang ini dipanjangkan 5 harokat. Rihlatasyita'i was-shaif, rihlatasyita'i was-shaif ya. Jadi panjang 5 harokat. Kemudian huruf wa langsung disambung masuk ke sini ya, langsung masuk ke huruf so, ditahan dan ditekan. Rihlatasyita'i was-shaif, rihlatasyita'i was-shaif. Kemudian huruf so dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf so terdapat iya sukun atau iya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf fi disukunkan atau dimatikan ya. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga. Falyabudu rabba hadzal bait. Perhatikan huruf lam berharokat sukun. Falyabudu
Falyabudu. Kemudian huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf du terdapat waw sukun atau waw mati. Kemudian huruf alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Falyabudu. Falyabudu. Kemudian Rabb hadzal bait. Perhatikan huruf ba ditahan dan ditekan karena pada huruf ba di atasnya terdapat tanda tasdid atau penekanan, sehingga kita baca Rabbah, Rabbah. Jadi ditekan dan ditahan kurang lebih 2 harokat ya. Rabbah hadzal, Rabbah hadzal. Huruf H dibaca panjang 2 harokat, dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya, yang merupakan tanda panjang bacaan 2 harokat. Falyabudu rabb hadzal bait, rabb hadzal bait. Huruf dza langsung disambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Hadzal, hadzal bait. Kemudian huruf ba dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf ba terdapat ia sukun sebelum huruf pemberhentian ya, dan huruf pemberhentiannya disukunkan atau dimatikan ya, huruf ta ini atau ti, harokat ti. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian diberikan hembusan tipis ya untuk huruf ti, bait. Kemudian kita lanjut. Alladzi at'amahum. Perhatikan huruf lam berharokat tasdid, maka kita masukkan alladzi. Kemudian huruf dzi dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Alladzi at'amahum ya, 5 harokat ya huruf dzi-nya. Alladzi at'amahum. Huruf tha berharokat sukun, maka dia dibaca pantul atau qalqalah ya, karena huruf tha berharokat sukun adalah salah satu dari huruf-huruf qalqalah atau huruf pantul ya, maka kita pantulkan, dipantulkan ya, namanya ini qalqalah sugro ya, dipantulkan kecil ya. Alladzi at'amahum, at'amahum. Jadi dipantulkan dengan pantulan kecil ya, pantulan kecil. At'a, at'a. Alladzi at'amahum, at'amahum. Kemudian huruf mim bertemu dengan mim bertasdid, maka diberikan penekanannya, ditahan dan ditekan, kemudian didengungkan 2 harokat. Alladzi at'amahum min mil. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan huruf ja, didengungkan dan disamarkan. Alladzi at'amahum min ju'. Kita berhenti di sini ya, karena biasanya untuk pemula itu agak sulit untuk memanjangkan sampai di ujung ya, sulit untuk memanjangkan sampai di ujung ya, menghabiskan bacaan sampai di ujung ini karena harokatnya cukup panjang-panjang ya, sehingga baiknya kita berhenti di sini. Alladzi at'amahum min ju'. Ya, seperti itu ya. Huruf ju-nya dipanjangkan kalau kita berhenti di sini,
Ju-nya kita panjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf ju terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf pemberhentian huruf ain disukunkan ya, dihilangkan. Kalau kita lanjut, misalnya nafas cukup ya. Kita lanjut misalnya, maka ini didengungkan ya. Huruf ain ini melebur langsung masuk ke huruf waw. Ditahan dan ditekan 2 harokat. Contohnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, jadi ini huruf in melebur menghilang ke waw ya, didengungkan, ditahan dan ditekan 2 harokat. Ju'in wa amanahum, seperti itu ya kalau kita sambung. Tapi untuk saat ini kita berhenti di sini saja ya. Alladzi at'amahum min ju', ainnya diperjelas ya, ju'. Kemudian ini tidak perlu dibaca lagi ya tasdidnya, jadi tidak perlu terpengaruh. Ini bisa berpengaruh kalau disambung antara huruf ain dan huruf waw. Tapi kalau kita mulai dari sini, maka jangan berpikir atau terpengaruh lagi dengan tasdid ya. Ini dibaca waw biasa ya, tanpa ada penekanan, jadi tidak perlu ditekan ya. Kita langsung baca wa amanahum, jadi tidak perlu ditekan huruf waw ya. Wa amanahum, huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Wa amanahum min khauf, perhatikan, wa amanahum. Perhatikan huruf nun sukun, huruf mim sukun bertemu dengan mim. Ditahan dan ditekan ya, ditahan dan ditekan 2 harokat. Wa amanahum min, wa amanahum min khauf, wa amanahum ya, ditahan dan ditekan, kemudian didengungkan 2 harokat. Kemudian huruf khu dipanjangkan 2 harokat, 2, 4 atau 6 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf fin atau huruf fi disukunkan atau dimatikan. Kita ulang ya. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengulang atau merefleksi atau mengulang ya pelajaran kita pada hari ini. Kita mulai membaca tadi setelah kita pelajari kata demi katanya. Kemudian kita ulang kembali dari ayat 1 kemudian sampai ayat keempat ya, kita baca bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'.
Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberi kemudahan dan kelancaran untuk bisa lancar membaca Al-Qur'anul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.